Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Galipati Asati Repianti. Dari apa yang nanti kita akan bahas, kira-kira kalian tahu nggak materi apa yang akan dibahas sekarang ini? Ayo coba tebak. Ya, betul sekali teman-teman, materi kali ini kita akan membahas tentang kombinasi dan permutasi. Semoga kalian bisa menyaksikan video ini dengan bermanfaat ya. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi. Kalian semua siapkan buku, pensil, atau pulpen untuk mencatat materi ini. Dan juga pikiran kalian harus tetap fresh. Oke, sudah siap teman-teman? Ayo, kita mulai sekarang. Oke, teman-teman, kalau kita ingin belajar sesuatu yang baru di matematika, maka kita harus cari tahu definisinya dahulu. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu kombinasi, apa itu permutasi, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, kalian bisa ngebedain apa itu kombinasi dan permutasi. Oke, teman-teman, misal N dan R adalah dua bilangan. Maka aku punya ini teman-teman. Dan ini dibaca apa nanti teman-teman? Coba. Ditambah R. Nah, ada lagi teman-teman. Kalau ini apa nanti dibacanya? N dikali R. Oke teman-teman, jadi ini sama ini kita disebutnya itu adalah operasi. Oke, jadi tanda ini akan dibaca operasi. Jadi disebutnya bukan operasi dokter ya, tapi operasi bilangan. Teman-teman, jadi kita buat dulu perbedaannya. Ini adalah kombinasi dan ini adalah permutasi. Jadi bahasa Inggrisnya kombinasi adalah combination. Kalau permutasi adalah permutation. Jadi kita harus tahu dulu bedanya lambang kombinasi dan permutasi. Bagaimana? Lambangnya kombinasi yaitu C. Kenapa bisa dapet C? Karena dari bahasa Inggrisnya, yaitu C, combination, menggunakan bahasa Inggris. Kalau permutasi menggunakan lambang P. Karena kenapa? Karena bahasa Inggrisnya aja dari depan awal hurufnya itu menggunakan tanda P, permutation. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman? Misalnya aku tadi punya yang di awal bilangan N dan R ya kan teman-teman. Kalau kalian masih ingat videonya tadi yang di awal. Oke. Nih, aku punya N, C, R. Jadi N kombinasi R. Justru sebaliknya dengan yang permutasi. Jadi N P dan ini R. Oke, di sini N permutasi R. Oke, teman-teman sudah paham? Jadi cara ngebedainnya yaitu N C R disebutnya, nanti kita sebut bilangnya yaitu N kombinasi R. Dan ini rumusnya. Rumus. Sama dengan ini juga. Rumus. Oke teman-teman. Jadi
rumus kombinasi adalah NCR. Jadi N kombinasi R. Kalau permutasi NPR atau disebutnya N permutasi R. Ini rumusnya. Oke, bisa dilanjutkan nanti. Sudah siap teman-teman untuk bahas yang lagi? Teman-teman, sebelum kita membahas perbedaan kombinasi dan permutasi, ayo kita lihat dulu persamaan P dan C. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau bahas nih perbedaan kombinasi dan permutasi itu apa. Oke, kalau di kombinasi yaitu urutan pengambilan tidak penting. Oke, jadi urutan tidak penting atau lepaskan. Ya, bagaikan kamu dengan mantanmu. Ya. Oke, kalau yang permutasi urutan pengambilan penting. Oke, jadi urutan ini penting atau sangat berpengaruh. Oke, jadi kalian sudah paham? Jadi teman-teman, aku di sini mau contohin nih. Kan di sini N sama R-nya kan masih berupa huruf kan teman-teman. Nah, di sini aku mau N-nya itu 10. Sebagai contoh ya, di sini contoh. Dan R-nya itu 2. Siapa aja 2 orang ini? Yaitu yang pertama Salita dan juga Kawijaya. Oke, kalau aku misalkan nih, kan yang pertama tadi ini kan Salita dan Wijaya kan. Nah, kalau aku balik Wijaya dan juga Salita, menurut kalian dalam dua konteks nama ini berpengaruh atau tidak ya? Coba kalian berpikir dulu. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jadi tidak berpengaruh karena kan di sini orang yang berpenting kan ada 2. Yang penting R ini ada 2, jadi tidak berpengaruh mau Salita duluan atau Salita yang di akhir atau Kawijaya yang di akhir atau di sininya di konteksnya Kawijaya yang duluan. Mana teman-teman sudah paham belum? Jadi ini tidak berpengaruh ya. Oke, yang penting konteksnya yang diambil yaitu 2 orang. Oke, untuk contoh permutasi sama aja. Kita menggunakannya sama seperti yang kombinasi, cuman bedanya di sini kan P. Kalau yang kombinasi ini lambangnya C. Jadi 10-nya ini N. Oke teman-teman, 10-nya ini N. P permutasinya R-nya itu 2. Jadi yang pertama ini adalah ketua kelas dan ini wakil. Oke. Jadi ketua dan wakil ketua kelas. Jadi yang pertama itu
Yang kita pertama itu memilih ketua dulu, baru wakil. Oke, untuk yang kedua, Wijaya dulu, baru Salita. Artinya Wijaya ketua kelas, Salita adalah wakilnya. Jadi artinya ini tidak bermakna sama ya teman-teman. Ini benda ya. Urutannya sangatnya berbeda, soalnya di sini Oke, jadi urutannya itu sangat penting teman-teman. Jadi urutan itu sangat berpengaruh teman-teman kalau di permutasi. Kalau nggak ngefek itu yang kombinasi. Jadi di sini aku kasih keterangan sama saja. Oke, jadi perbedaannya teman-teman. Di sini teman-teman, kalau kita mengerjakan soal permutasi atau kombinasi, yaitu kita harus membayangkan soalnya terlebih dahulu. Dari sana nanti kita bisa tahu apa ini kombinasi atau ini permutasi. Jadi ada beberapa kasus juga yang bisa kita tebak nanti. Kalian tebak aja, nanti aku buat soal itu permutasi atau kombinasi. Oke, teman-teman? Oke, jadi di sini teman-teman aku punya pertanyaan. Di sebuah kampus terdapat 100 mahasiswa, akan dipilih 10 orang sebagai perwakilan kampus pada sebuah forum internasional. Jadi kalian semua teman-teman, coba kalian tebak. Ini jawabannya apa ya? Aku hitung sampai berapa ya? 3 aja kali ya. 1, 2, 3. Oke, apa jawabannya teman-teman? Ayo coba kalian tebak. Ya, betul sekali. Jawabannya yaitu kombinasi. Oke. Karena urutan tidak efektif. Atau tidak penting. Jadi perbedaannya ini ya teman-teman. Apa kalian sudah paham? Oke, next selanjutnya nanti aku beri pertanyaan. Oke, aku punya pertanyaan kedua nih teman-teman. Nah, pertanyaannya dari digit-digit 0, 1, 2, dan seterusnya sampai 9 akan dipilih 4 digit untuk dijadikan PIN ATM. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa ya? Apa itu kombinasi atau permutasi? Jadi aku hitung sampai 3 kali ya. Mungkin 3 aja kali ya sama kayak tadi. 3. Oke, aku hitung 1, 2, 3. Ya, benar jawabannya yaitu permutasi. Loh, Kak, kenapa permutasi? Karena dari angka-angka ini sangat berpengaruh urutannya. Kenapa begitu? Karena digit-digit untuk
pin ATM itu harus berurutan ya adik-adik, karena kita menggunakan rumus permutasi. Jadi di sini sangat berpengaruh ya. Jadi urutannya itu berpenting, atau disebutnya kita ininya urutan pengambilan penting. Kalau misalnya nanti urutannya berbeda dengan pin yang awal, maka nanti tidak bisa ngambil uang adik-adik, nanti pinnya terblokir. Oke, jadi gitu ya untuk pertanyaan yang ini. Teman-teman sudah paham kan dari penjelasan ini? Oke, nanti aku memberi pertanyaan terakhir, jadi adik-adik bisa ya jawabnya ya. Oke teman-teman, aku di sini punya pertanyaan satu lagi ya. Ini yang terakhir. Di dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 3 bola hitam. Ada berapa cara untuk mengambil 2 bola merah? Oke teman-teman, jadi kita harus tahu dulu nih, menggunakan rumus apa nih? Kombinasi atau permutasi? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kombinasi. Oke, jadi aku terangin aja ya teman-teman. Ya, kenapa Kak kombinasi? Karena di soalnya cara untuk mengambil 2 bola merah. Nah, bola merahnya itu ada 4. Nah, merahnya itu ada 4. Nah, aku misalkan merah 1, merah 2, merah 3, merah 4. Nah, kasus yang terpilih itu merah 1, merah 2, dan M1 dan M2. Kalau misalnya terbalikannya, aku punya 3 bola putih. Jadi punya biru 1, biru 2, biru 3. Jadi urutan itu tidak mengefek ya teman-teman. Jadi apapun yang disuruh perintahkan, ya itu aja yang diambil. Jadi nggak sesuai dengan yang lain-lainnya. Yang penting kita disuruh mengambil 2 bola merah, itu aja. Jadi urutan yang lain tidak begitu penting. Oke teman-teman, aku punya contoh soal nih. Nomor 1, di sebuah kelas terdapat 20 siswa. Kamu ditugaskan untuk memilih 5 menjadi penari balet. Ada berapa cara pemilihan? Nah, teman-teman, kalian kan tadi udah coba 3 kali pertanyaan kan? Nah, kalian tahu nggak ini pakai rumus apa nantinya untuk dikerjakan? Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yaps, betul sekali, yaitu kombinasi. Oke, kenapa pakai rumus kombinasi? Jadi, karena tidak berurutan ya teman-teman. Jadi di N-nya ini nilai N-nya ya, dan ini nilai R-nya. Jadi 20 C ini 5. Oke, sebelum nanti kita tahu penyelesaiannya dengan secara rinci, karena kalian sudah tahu cara permasalahan kombinasi dan permutasi secara dasar. Nah, sebelum ke lebih rincinya, kalian harus tahu dulu apa itu faktorial ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian sudah tahu belum rumus cara menggunakan ini faktorial? Rumus faktorial itu apa? Ayo coba teman-teman. Kalau belum tahu, sini aku akan jelasin faktorial. Faktorial ini yang menggunakan trik seru ini ya teman-teman. Oke. Jadi ini teman-teman dibacanya apa coba?
Ayo dibacanya apa? 3 faktorial. Terus 10 faktorial. Punya 4. Misalnya aku punya 4 faktorial. Sampai, jadi ini 4 faktorial itu caranya pengerjaannya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai 1 ya teman-teman. Nah, misalnya 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya n faktorial, kenapa? Ayo coba cara penyelesaiannya gimana? Ayo, jadi penyelesaiannya itu n kali, kita tutup kurung, n dikurang n tutup, buka kurung dulu baru n dikurang 1 baru tutup. Terus itu kita ini lagi teman-teman, n buka kurung n dikurang 2 tutup kurung dikali sampai seterusnya ya teman-teman, sampai kali 2 ini dikali 2 kali 1, pokoknya sampai 1 gitu teman-teman. Nih misalnya contoh 4 faktorial berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nanti dihitung 4 kali 3 berapa teman-teman? Ayo berapa? 12 kali 2 24. 24 kali 1 sama dengan ya 24 tetap ya. Oke, gitu cara penyelesaiannya menggunakan faktorial pengerjaannya. Oke teman-teman, sudah paham? Oke, kita kembali lagi ke permasalahan yang awal ini. Jadi kembali lagi kita ke kombinasi, kembali lagi kita di kombinasi. Jadi n jadi sama dengan ini n faktorial n dikurang n faktorial. Oke, aku garisin ini. Kenapa ini teman-teman? Rumus kombinasi. Jadi ini rumus kombinasi ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak perlu menghafalkan, kalian harus latihan soal aja. Jadi kalian kalau misalnya sudah terbiasa dengan latihan soal, kalian tidak perlu menghafalin rumus ini, nanti akan terbiasa. Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman, karena sudah dapat rumus kombinasinya. Jadi 20C5, jadi ini N dan ini R. Dan seperti yang aku udah jelaskan di awal, itu sama dengan 20 faktorial, ini 5 faktorial tutup kurung, 20 dikurang 5 faktorial. Oke, itu sama dengan, ayo berapa teman-teman? Coba kita hitung dasarnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk lebih rincinya 20 faktorial ini masih tetap 5 faktorial. Coba kalian hitung teman-teman, 20 dikurang 5 berapa hasilnya teman-teman? 15 faktorial. Oke, 15 faktorial. Di situ diapain lagi teman-teman? Kita hitung lagi. Dengan di sini kan ada 20 faktorial toh. 20 faktorial kan? Jadi 20 kali 19 kali 8
kali 17 kali 16 kali 15. 15 terus itu kita kalikan lagi di sini. Bentar ya, kita iniin lagi di sini, bentar. Oke, sampai seterusnya ya teman-teman. 14.2.1. Nah, karena ini sudah diambilnya sampai seterusnya kan berarti sampai 15 faktorial aja nih. Karena kenapa di sini sudah 15 faktorial, jadi kita iniin aja, hitung dijabarkan lagi. 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16. Nah, kali 15 faktorial per 5 faktorial dikali 15 faktorial. Nah, ini kan sudah ketemu ya teman-teman. Ada 15 faktorial 2 kan di sini. Jadi kita coret aja di sini. Jadi hasilnya di sini 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 per berapa yuk? Di sini 5 4 3 2 1 kan? Jadi kita hitung. Jadi untuk hasilnya ini adalah, sebentar, karena ini tidak cukup, hasilnya kita taruh sini aja ya teman-teman. Jadi sama dengan 20 27 41 8 3 404 7200. Gini ya teman-teman, hasilnya lumayan banyak banget kan teman-teman. Jadi kita hitungnya itu dengan sederhana, pokoknya hasilnya segini teman-teman. Jadi kalau nggak percaya kalian hitung aja sendiri ya. Oke teman-teman, aku punya contoh soal terakhir, yaitu dari digit 3 satuan 0, 1, 2 seterusnya hingga 9 akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Ada berapa banyak cara yang ada? Oke teman-teman, kan sebelum ini kita tebak-tebak dulu kan. Nah, ini penyelesaiannya menggunakan apa? Coba kombinasi atau permutasi. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, menggunakan permutasi. Oke teman-teman, tadi ingat gak dengan permutasi itu apa aja? Yuk coba teman-teman lihat dulu permutasi. Ini menggunakan permutasi. Kenapa yuk? Oke, aku tak jelasin ya. Ini kan di sini ada 1, 2 sampai 9 toh. 9 kan? Jadi di sini 0, 1, 2. Di sini 0, 1, 2. Jadi di sini 2, 1. Nah, permutasinya di sini adalah 10. Karena dihitung kan, kita sederhanain dulu aja deh, dan lebih gampang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa ini bisa dapat 10 teman-teman? Karena kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi 10 kan teman-teman. Nah, karena sudah bisa kita tahu ini 10, maka P-nya itu adalah 3. Oke,
Jadi rumusnya itu MPR sama dengan hampir mirip dengan cara kombinasi teman-teman. Jadi hati-hati jangan terjebak teman-teman rumusnya. Jadi N faktorial dikurang tutup kurung N dikurang R faktorial. Oke, aku garisin ini rumus permutasi. Oke, rumus permutasi teman-teman ya. Jadi kita hitung dulu ya cara sederhanakan. Ini kan sudah dapat nih 10P3. Jadi kita tulis lagi 10P3 sama dengan N itu 10 seperti sama kayak tadi. Terus ini kita kurang 10 dikurang 3 faktorial. Jadi sama dengannya berapa teman-teman? Ayo coba hitung. 10 dikurang 3 berapa teman-teman? 7. Pasti 7 ton. Berarti masih tetap 10 faktorial. Ini 7 faktorial. Oke, dihitung sama seperti yang tadi. Kalau kalian tahu cara rumus faktorialnya yang seperti video sebelumnya. Oke, jadi 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, sampai 7 faktorial berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba teman-teman hitung coba. Ini kan sudah ada ininya ya teman-teman. Jadi kalian coba hitung dulu. Nanti kalau misalnya benar hitungan kalian, aku tak kasih waktu 10 menit. Oke ya, 10 menit. Oke, untuk kalian hitung kita jabarkan. Kalau misalnya belum ketemu, kita langsung cara cepat aja. Oke, pakai cara cepat. Ini kita coret. Nah, jadi hasilnya ini ketemunya ini 10 kali 9 kali 8. Jadi hasilnya berapa ya teman-teman? 720 hasilnya. Oke, teman-teman sudah paham sampai sini? Kenapa ini dicoret? Ya karena biar cepat aja hitungnya. Jadi biar cepat hitungnya, kan ini sama nih 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lebih cepatnya kita coret-coret aja. Jadi hasilnya nanti kita kalikan yang ini kan ada nih 10, 9, 8. Jadi 10 dikali 9 kali 8. Hasilnya 720. Coba kalian hitung nanti ya. Oke, sampai sini sudah paham? Mohon maaf kalau ada kesalahan atau penyelesaian dalam video ini. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next video.